Oke, salam sehat buat kita semua. Eli Sheva Mirela, Eli Sheva Mirela, dengar suaraku nak? Iya Pak, terdengar. Oke, Eli, sekarang udah jam 12. Tolong Eli buka dalam doa ya. Iya Pak, baik. Eli mau nyalain kamera enggak? Iya, sebentar. Oke. Ya, Eli posisi ada di kota mana? Di Purwokerto Pak. Oh, oke, Eli di Purwokerto udah ya. Udah mulai kos. Iya, Atau sudah. memang asalnya Purwokerto? Asalnya mana sih Eli? Asal dari Pati. Oh, dari Kota Pati. Oke, ya, baik. Yuk, Eli Sheva akan pimpin kita dalam kuliah kita ini dengan buka doa ya. Mau pakai bahasa apa, Eli? Bahasa Indonesia Pak. Oke, baik. Ya, yuk, thank you. Yuk, silahkan. Ya baik, mari teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Mu, atas kasih-Mu ya Bapak, kami bisa bernafas hingga saat ini ya Bapak, dan kami dapat berkegiatan dengan lancar hingga saat ini Bapak. Kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur ya Tuhanku yang kudus. Ya Bapak, sebentar kami akan memulai perkuliahan agama Kristen pada siang hari ini ya Bapak, kiranya Engkau pimpin dan sertai Bapak Stefanus ya Bapak yang akan memberikan dan menjabarkan materi ya Bapak. Biarlah rohmu yang menyertai dan memimpin beliau ya Tuhanku yang kudus. Dan juga ya Bapak, sucikan hati kami, buka telinga kami, dan biarlah kami dapat menyerap dan menyimani materi yang nantinya akan diberikan ya Tuhanku yang kudus. Jauhkan kami semua ya Bapak dari hal-hal yang dapat mengganggu perkuliahan kami pada siang hari ini ya Bapak. Dipuji disembah Engkau Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Amin. Ya, thank you, Eli. Ya, Eli di Ya, fakultas Pak. apa, Eli? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pak. Oke, baik. Eli, waktu di Pati di gereja apa? Gereja Isa Al-Masih. Oke. Terus di Purwokerto sudah bergereja, Eli? Sudah, Pak. Ke gereja mana, Eli? Di GBI PCW. Oke, baik. Ya, yuk sekarang kita mulai kuliah kita ya, teman-teman. Baik. Kita pertama ngucapin terima kasih dulu ke Levina Gabriela, ya, yang sudah menyediakan link ini buat kita ketemu, ya. Thank you ya, Levina. Iya, Pak. Levina mau on cam sebentar biar teman-teman mengenalmu. Oh iya, sebentar, Pak. Oke. Ya, sedang processing, belum muncul gambarnya. Sambil Levina bisa cerita. Oke. Levina di fakultas apa? Saya di Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pak. Oke, satu angkatan, satu kelas dengan Eli ya berarti ya. Betul, Ya. betul, Pak. Levina dari kota mana, Levina? Saya dari Bekasi. Dari Bekasi. Ya. Bergereja di sana di gereja apa, Levina? Di GBI, Pak. Di GBI, oke. Di Purwokerto sudah mulai bergereja, Levina? Sudah, Pak. Di gereja mana, Levina? GBI PCW. Oke, baik. Ya, baik. Teman-teman, yuk kita mulai perkuliahan kita ya. Ya, saya membagi di Google Classroom, materi dan tugas dan daftar hadir. Ya,
teman-teman silahkan nanti bisa memperhatikan. Di sana ada daftar hadir yang mesti kita isi. Kemudian ya, perkuliahan kita kali ini akan belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan seputar lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke, materi tentang perkuliahan kita hari ini sebenarnya sudah ada link YouTube-nya. Ya, juga tayangan PowerPoint-nya juga sudah aku bagikan di Google Classroom. Namun biar kita kuliahnya bisa mengikuti dengan nyaman, saya menyediakan waktu untuk mengajarkan secara online lewat Google lewat Google Meet kali ini. Ya, baik. Kita mulai saja. Ya, aku mulai share screen ya. Oke. Ya. Ya, teman-teman, apakah layar sudah bisa muncul di gadget kita masing-masing? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Yuk, kalau sudah, tadi doa syukur sudah diawali oleh teman kita. Sekarang kita lanjutkan dengan topik domba di tengah serigala. Gambarnya seperti itu ya. Domba di tengah serigala. Oke, yuk kita akan membaca teks Alkitab. Saya minta salah seorang teman sukarelawan atau sukarelawati mau bacakan tayangan ini, silahkan. Saya, Pak. Oke, namanya siapa, Nak? Kenezia Poina Alphonse. Panggilannya? Zia, Pak. Sia. Sia dari kota mana, Sia? Dari Kota Bekasi, Pak. Dari Bekasi. Sia fakultas apa? Biologi, Pak. Biologi. Oke, thank you. Yuk, Sia bacakan ya buat kita semua ya. Oke. Demikian. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Oke. Amin. Teman-teman, itulah pengajaran Tuhan Yesus saat mengirim para murid masuk ke tengah-tengah pelayanan di dunia ini. Seorang yang pandai membuatkan gambar untuk Matius 10 ayat 16 dengan bahasa gambar seperti itu. Ya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba. Gambarnya domba. Ke tengah-tengah serigala. Ada serigalanya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ada gambar ular. Dan tulus seperti merpati. Oke. Yuk. Apa artinya firman Tuhan ini untuk kita semua? Ya, teman-teman. Kayaknya bacaan firman ini mesti kita renungkan dalam 3 bagian. Kita bagi aja dalam 3 bagian. Ya, bagian pertama dulu. Silahkan. Ayo, siapa teman mau bacakan? Sebut nama. Ayo, silahkan. Saya, Pak. Halo. Oke, siapa namanya? Ezra, Pak. Isra. Isra dari kota mana? Dari Kota Cilacap. Oke. Isra fakultas apa? Fakultas Teknik. Teknik. Oke, teknik apa Isra? Saya Teknik Industri, Pak. Teknik industri. Oke, thank you. Yuk, silahkan bacakan slide ini. Renungan bagian pertama, domba di tengah serigala, Matius 10 ayat 16a. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan supaya para pendengarnya
gampang memahami setiap pengajaran yang disampaikannya. Kali ini perumpamaannya adalah domba di tengah serigala. Oke. Tuhan Yesus itu guru yang hebat. Tiap kali mengajar, pasti menggunakan metode-metode mengajar yang sangat keren. Ya, dan bahasa yang disampaikan selalu mudah diterima. Karena Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sangat dekat dengan hidup sehari-hari. Saat itu, kalau ngebahas soal domba dan serigala, ya semua pendengarnya selalu melihat peristiwa-peristiwa itu tiap-tiap hari di lingkungan kehidupan mereka. Pemandangan yang sangat jamak, pemandangan yang sudah sangat lumrah, tiap hari bisa melihat ada domba di tengah-tengah serigala. Ya, karena itu pengajarannya sangat kontekstual, sesuai dengan zamannya saat itu. Menarik. Apa artinya? Kalau Tuhan Yesus memberikan firman kepada para murid, kepada orang-orang yang mengikutinya, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Apa sih artinya domba di tengah serigala? Oke, yuk kita lihat. Gambarnya seperti ini. Ya. Serigalanya, gigi taringnya seperti itu, siap mengoyak-oyak, siap mengunyah, siap memangsa domba yang tampak begitu innocent, domba yang tampak polos, domba yang tampak tidak berdaya. Ya, apakah nggak keliru nih? Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Maksudnya apa ya kira-kira ya? Ayo, seorang teman bacakan. Silahkan. Sebut nama dulu. Saya, Pak. Ya, namanya? Nama saya Jessica Jessica dari fakultas apa? dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Teknik Industri, oke. Dari kota mana Jessica? Dari Jambi, Pak. Jambi, oke. Sudah di Purwokerto atau masih di Jambi? Sudah di Purbalingga, Pak. Oh, sudah di Purbalingga. Oke, baik. Ya, karena kampusnya di Purbalingga ya, Fakultas Teknik. Tolong bacakan, Jessica. Baik. Domba adalah makhluk yang suka hidup damai, lembut, dan tenang. Sementara serigala adalah binatang buas yang senang memangsa domba dan liar. Murid-murid Kristus digambarkan seperti domba-domba yang lemah, sementara roh dunia digambarkan seperti serigala. Oke. Perumpamaan yang sangat kontradiktif. Ya. Domba itu sukanya damai, lembut, tenang. Kalau serigala itu liar, buas, dan suka memangsa domba. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dengan penuh kepastian, murid-muridnya itu digambarkan seperti domba yang lemah. Sementara dunia ini digambarkan seperti serigala yang buas. Ya. Jadi artinya apa ini teman-teman? Yuk, silahkan. Seorang teman bacakan buat kita. Sebut nama. Saya, Pak. Oke, siapa namanya, Nak? Nama saya Clara, Pak. Clara, dari kota Dari kota Depok, Pak. Depok. Clara, fakultas apa? Fakultas Pertanian, Pak. Sudah datang di Purwokerto, Clara? Belum, masih di Depok, Pak. Belum, masih di Depok. Oke, yuk silahkan bacakan dari Depok. Iya, Pak. Sebagai murid Kristus, kita akan aman ketika berada dalam lindungan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Kekuatan kita bukanlah berasal dari dalam diri kita, kekuatan kita berasal dari Kristus. Oke, harap kita ketahui, sepanjang masih ada gembala kita, yaitu Yesus Kristus, kita adalah domba-domba yang aman, terlindungi. Dan kekuatan kita itu bukan dari hebatnya diri kita, tapi berasal dari Kristus yang menjagai dan melindungi kita. Jadi diumpamakannya benar-benar seperti domba di tengah serigala. Oke, next. Sebut lagi nama, siap bacakan slide berikut.
Mari. Saya, Pak. Oke, yang cowok siapa namanya? Adrian Panjaitan, Pak. Adrian Panjaitan. Dari kota mana? Dari Tebing Tinggi, Bapak. Oke, sudah di Purwokerto, Abang? Sudah, Pak. Sudah di Purwokerto. Oke. Ya, silakan Adrian. Fakultas apa, Adrian? Dan Oke. Yuk, silakan baca. inilah wajah dunia kita yang berdosa, dan gejala seperti ini diangkat oleh seorang sosiolog menjadi sebuah isu, yaitu manusia itu serigala bagi sesamanya, atau homo homini lupus. Manusia dikatakan sebagai serigala karena sifat serigala itu sangat licik, yakni tidak berani menghadapi lawan dari depan. Oke. Teman-teman, ada seorang sosiolog mengangkat isu sampai terkenal ya isunya ya. Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Ya. Jadi itu diangkat menjadi sebuah tema, bahkan menjadi sebuah slogan. Homo homini lupus. Manusia itu sering jadi serigala bagi orang lain. Karena manusia itu licik. Dan seperti serigala, serigala itu nggak pernah berani ngadepin lawan dari depan. Ya. Tapi menarik, apa yang diajarkan dalam Injil, ayo silahkan. Satu orang bacakan, sebut nama dulu. Tadi Saya, ada Putri, siapa namanya nak? Arlita, Pak. Oke, panggilannya? Lita. Lita. Oke, dari fakultas apa Lita? Dari Fakultas Pertanian, Pak. Oke, dari kota? Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oh, oke. Sudah di Purwokerto nak? Sudah, Pak. Sudah, oke. Silahkan bacakan Lita. Tuhan Yesus tahu akan keadaan dunia yang demikian ini, makna konsep homo homini lupus ini bukanlah hal yang baru lagi. Tuhan Yesus menegaskan orang Kristen tidak boleh menjadi serigala, tapi anak Tuhan harus menjadi domba di tengah-tengah serigala. Oke, teman-teman, kalau sosiolog itu baru munculkan pengajarannya tahun 1900 sekian, Tuhan Yesus jauh-jauh hari dalam Injil sudah mengajarkan hati-hati manusia itu bisa jadi serigala bagi sesamanya. Ya, dan kita diingatkan supaya kita tidak jadi serigala. Kita ini adalah anak Tuhan. Posisi kita tetap harus jadi domba, walaupun kita ada di tengah serigala. Gitu ya. Ya. Oke. Next, teman kita lagi. Yuk, sebut nama. Silahkan. Mari. Saya, Pak. Oke, siapa namanya, nak? Windy, Pak. Windy. Oke. Dari kota mana, Windy? Dari kota Siantar, Pak, Sumatera Utara. Oke, Windy sudah sampai di Purwokerto atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, Windy fakultas apa, nak? Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Pak. Oke, baik. Yuk, silahkan Windy bacakan buat kita. Baik, Pak. Serigala bukan domba dan domba bukan serigala, maka tidaklah mungkin serigala berlaku seperti domba atau sebaliknya. Tuhan Yesus menegaskan orang Kristen tidak boleh menjadi serigala, tapi anak Tuhan harus menjadi domba di tengah-tengah serigala. Memang, orang Kristen tidak lebih hanyalah seekor domba lemah, tapi lemah bukan berarti bodoh sehingga mudah dipermainkan. Tidak. Oke. Serigala pasti beda dengan domba. Ya, domba pun pasti beda dengan serigala. Nah, jadi tidak mungkin serigala itu berlaku seperti domba atau sebaliknya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kita orang Kristen supaya betul-betul menjadi domba walaupun kita ada di tengah serigala. Memang hakikat kita di tengah dunia ini tidak lebih seperti seekor domba yang lemah. Ya. Tapi sekalipun lemah bukan berarti bodoh. Bukan berarti kita ini mudah dipermainkan. Enggak. Ya. Menarik apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Ya, bagian kedua. Ini pengajarannya. Silahkan. Sebut nama dulu, nak.
Siapa Saya namanya? Pak, Oke, Elisa namanya. Pamela. Oke, panggilannya Seva. Sheva. Iya, Sheva dari kota mana? Pati Pak tadi, Kota Pati. Oh, sudah ya. Iya, Oke. Terus sudah di Purwokerto? sudah. Sudah. Ya, oke, silakan Sheva. Renungan bagian kedua, cerdik seperti ular. Matius pasal 10 ayat 16b. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular cerdik. Tahu bahaya, waspada, tidak teledor, tahu apa yang mesti diperbuat ketika ada ancaman, walaupun ular itu tak kenal ganas. Oke. Kita mau belajar tentang kehidupan ular. Ya, kalau Tuhan Yesus mengatakan, kamu memang domba, tapi kamu mesti cerdik seperti ular, gitu. Ya, ular itu kok disebut cerdik, kenapa? Ya, karena ular itu tahu bahaya. Dia selalu waspada, nggak pernah lengah, nggak pernah teledor. Ular selalu sigap, tahu apa yang mesti dia perbuat kalau muncul ancaman tiba-tiba. Ya, walaupun ular juga dikenal ganas. Ya, tapi menarik. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Jadi jurus pertama yang perlu dimiliki, kalian harus cerdik seperti ular. Oke, maksudnya bagaimana? Silahkan. Yuk, cerdik seperti ular itu seperti apa? Satu teman bacakan, sebut nama dulu. Mari. Saya Pak Sudah. Oke, namanya? Oscar Mansoben. Oke. Oscar dari Papua ya? Iya benar. Dari kota mana Oscar? Dari Biak. Oh, dari Pulau Biak. Oke. Iya. Oscar sudah di Purwokerto atau belum, Nak? Sudah. Sudah. Oke. Tinggal bersama teman-teman Papua? Iya, tinggal bersama teman-teman Papua. Ya, puji Tuhan. Salam buat kakak-kakak tingkat dari Papua ya. Yuk, bacakan Oscar. Namun dia sebenarnya selalu menghindar dengan bersembunyi di balik batu dan tumbuh-tumbuhan ketika ada bahaya yang mengancam. Oke. Ular itu sebenarnya sangat cerdik. Ya, dia suka bersembunyi di balik batu. Lawan-lawannya nggak pernah menyangka di situ ada ular. Ular selalu bisa sembunyi di balik tumbuh-tumbuhan ketika ada bahaya mengancam. Jadi lawan-lawannya nggak pernah ngerti kalau di situ ada ular. Digambarkannya seperti ini, cerdik seperti ular. Ya. Nah, oke. Walaupun kita domba yang lemah, tapi mesti punya kecerdikan. Ya. Oke, lanjut. Di mana cerdiknya ular? Salah seorang teman bacain. Sebut nama. Saya Pak. Ya, Saya siapa ini? Pak. Yang putri dulu ya. Nanti yang putra Stefanus setelah Lutfi. ini. Stefanus nanti setelah ini ya. Kita kasih kesempatan buat teman Baik, kita Pak. yang putri dulu. Siapa namanya, Nak? Michelin Pak. Michelin. Oke, Michelin. Dari kota mana Michelin? Jakarta. Jakarta. Jakartanya mana Michelin? Aku Jakarta Timur. Jakarta Timur, dekat Jatinegara ya. Cawang ya. Iya. Oke. Fakultas apa, Nak? Pertanian Pak. Pertanian. Sudah di Purwokerto? Udah sempat ke Purwokerto, tapi kemarin kan sempat dibilang online lagi, jadi udah Betul. balik di Jakarta lagi. Udah balik. Oke. Baik, yuk tolong bacakan, Nak. Kewaspadaan, kehati-hatian, kesiapsiagaan, dan kecerdasan seperti inilah yang perlu kita hidupi. Menghadapi serigala bukan dengan kekerasan atau kekejaman, tetapi dengan kecerdikan. Kita bisa mencontoh kecerdikan ular yang bisa mengatur strategi bagaimana mengetahui saat yang tepat untuk bertindak. Oke. Karena kita ini domba di tengah serigala, ayo yang kita pakai itu kecerdikannya. Ya, bukan dengan kekerasan atau dengan kekejaman. Tapi contohlah ular yang cerdik, yaitu selalu waspada. Ya, hati-hati.
Selalu siap siaga dan cerdas. Kapan mesti bertindak, tahu timing yang pas itu kapan. Jadi orang Kristen diminta untuk cerdik seperti ular. Oke, Stefanus lanjutkan. Dari kota mana Stefanus? Saya dari kota Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang itu di Sumatera ya? Kepulauan Riau, Pak. Di Kepulauan Riau. Oke, sudah di Purwokerto? Sudah, Pak. Sudah. Kemudian dari fakultas apa Stefanus? Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan Bisnis, oke. Sudah bergereja di Purwokerto di mana Stefanus? Untuk sekarang saya masih mengikuti ibadah online, Pak, dari GPIB. Oke, baik ya. Yuk, silahkan lanjutkan. Tuhan ingin kita mempunyai pemikiran yang cerdik seperti ular. Menurut teks aslinya, istilah cerdik seperti ular di sini tidak berkonotasi negatif, tetapi ular merupakan gambaran yang mempunyai ketajaman cara pikir sehingga segala keputusan dan tindakan yang diambil tepat. Oke. Ya, dalam konteks masyarakat saat itu, ular itu bukan binatang yang negatif ya. Ular itu digambarkan sebagai binatang yang cerdik, punya ketajaman cara berpikir, punya ketajaman untuk mengambil keputusan untuk bertindak pada saat yang tepat. Nah, jadi walaupun kita ini ada di tengah-tengah serigala, domba itu harus cerdik, kira-kira begitu. Oke, berikutnya bagian yang ketiga. Ayo, silahkan seorang teman sebut nama dulu. Mari. Ayo. Sebut nama nak. Halo. Saya lagi, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oh ya. Ini siapa ini? Stefanus. Ezra, Pak. Oh, Ezra. Oke, yuk, silahkan Ezra. Renungan bagian ketiga, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16c, dan tulus seperti merpati. Oke, tulus seperti merpati. Ya, di samping cerdik, kita diminta tulus. Apa artinya? Ya, tulus seperti merpati, seperti ini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ayo, silahkan salah seorang teman sebut nama, menjelaskan bagian ini. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Angelin. Angelin, dari kota? Dari Solo. Oke. Sudah di Purwokerto, Angelin? Sudah, Bapak. Sudah. Angelin dari fakultas apa? Dari Fakultas Biologi. Biologi. Sudah bergereja di mana, Angelin? Di Purwokerto? Sudah bergereja di GBI Haleluya. Oke, yuk silahkan bacakan. Merpati itu tulus, inosen, tidak berdosa, polos apa adanya. Ketulusan, kejernihan hati dan pikiran, kecerdasan emosional dan spiritual, dan kemurnian motivasi seperti inilah yang perlu kita miliki. Ketulusan hati itu bagaikan merpati yang setia kepada pasangannya. Oke. Merpati, innocent, tidak berdosa, polos apa adanya. Jadi kalau Tuhan minta kita ini jadi orang Kristen yang tulus, itu hatinya jernih, pikirannya jernih, punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, punya motivasi yang murni. Nah, jadi tulusnya seperti merpati, sekaligus merpati melambangkan kesetiaan pada pasangannya. Oke, silahkan lanjutkan. Seorang teman yang lain sebut nama. Ayo. Mari. Saya, Pak. Ya, siapa namanya, nak? Sevanya, Pak. Sevanya, yuk lanjutkan Sevanya. Ya, dunia sangatlah licik. Katanya tujuan memberi, namun sesungguhnya adalah memancing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Motivasi yang tidak tulus ini dapat kita lihat pada sikapnya ketika kita tidak membalas kebaikannya pasti ia akan marah. Oke, dunia ini licik. Kadangkala baik itu cuman topeng, hatinya nggak baik sih. Ya, bisa dites,
Coba kita nggak bersikap positif, ya, membalas kebaikan itu kita nggak balas, nanti orangnya kan sudah langsung berubah. Jadi waktu baik kepada kita itu punya tujuan, ya. Kadangkala memberi, tapi tujuannya sebenarnya adalah memancing supaya dapat lebih banyak lagi, mengharapkan balasan atau imbalan. Kalau nggak ada balasan, wah dia marah besar. Ya, dunia ini licik seperti itu, tidak tulus. Ya, ayo silahkan lanjutkan berikutnya siapa? Nama? Saya Pak. Ya, siapa nak? Levina Pak. Levina, yuk silahkan Levina. Tuhan ingin ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang murni dan tulus. Ingat, Tuhan tahu isi hati kita dan sesuatu saat nanti Tuhan akan menghukum kita. Sebagai anak Tuhan sejati, kita harus mempunyai hati yang tulus, maka Tuhan akan berkenan dan kita dapat menjadi berkat bagi dunia. Oke. Apakah kita punya hati itu murni dan tulus? Repotnya Tuhan itu sangat ngerti motivasi kita. Ya, ini tulus atau modus gitu ya. Tuhan ngerti banget. Nah, nanti kita akan dipertimbangkan oleh Tuhan. Betulkah sikap kita itu tulus atau modus selama ini? Ya. Oke, next silahkan. Bagian terakhir. Yuk, siapa mau bacakan? Sebut nama. Saya, Pak. Ya, siapa namanya, nak? Hana, Pak. Hana dari kota mana, Hana? Dari Kebumen. Oke, Hana dari Kebumen. Terus Hana sudah di Purwokerto? Belum, Pak. Masih di Kebumen. Masih di Kebumen. Oke, Kebumennya mana, Hana? Di Kebumen, di Taman Winangun ya, Pak. Taman Winangun. Oke. Iya. Di fakultas apa, Hana? Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, Pak. Oke. Nanti kampusnya di Purbalingga ya. Yuk, Iya, silakan Pak. bacakan, Hana. Tetaplah menjadi domba Kristus di tengah kawanan serigala dunia. Tuhan yang akan melindungi dan menjagai kita. Tetaplah secerdik ular dan setulus merpati. Amin. Amin. Ya. Oke. Jadi ayo kita ini tetap jadi dombanya Kristus walaupun ada di tengah-tengah serigala. Ya. Tuhan yang akan jaga lindungi kita. Jadi kita harus tetap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke. Baik, teman-teman. Sebelum sampai doa penutup, ya, aku mau minta salah seorang teman buka Google Classroom bagian tugas. Ayo, silahkan. Siapa teman kita yang sudah ready di Google Classroom? Bagian tugas. Sebut namamu. Bacakan tugasnya buat kita. Ayo. Yang sudah buka Google Classroom. Saya sudah, Pak. Tolong bacakan buat kita semua. Ya, siapa namanya, nak? Stefanus, Pak. Stefanus, ya. Tolong Stefanus bacakan. Tugas 4. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. 1. Buka tautan YouTube. Dan renungkan maksud lihat aku. Ya, jadi tugas pertama itu ditayangkan lewat YouTube juga sih kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang tadi ada gangguan sinyal, boleh nanti buka link YouTube-nya biar lebih paham. Ya, untuk direnungkan benar-benar gitu ya. Oke, tugas kedua apa, Stefanus? Tugas kedua, berikanlah satu contoh pengalaman imanmu saat harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Oke. Yang kedua adalah langsung setelah merenungkan materi ini, langsung ke arah konkretnya. Pernahkah punya pengalaman kondisi menuntut kamu harus cerdik kayak ular dan tulus kayak merpati?
ceritakan itu pengalaman hidupmu. Ya, sangat jelas ya tugasnya ya. Oke, silahkan next, Stefanus. Tetaplah menjadi domba di tengah serigala. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Jadi kita diminta tetap menjadi domba walaupun di tengah serigala. Ya. Nah, tugasnya sangat jelas. Dikasih spelling waktu 6 hari ke depan. Kerjakan dengan baik. Ya. Saya selalu mencermati dengan bagus. Contohnya Roy kemarin itu tugasnya nggak bisa dibuka, jadi aku belum bisa kasih nilai. Aku pulangkan. Lalu Roy cerita kalau dia punya masalah kendala di Google Classroom, jadi kemudian dikirim lewat WA. Ya, dan langsung nilainya udah aku ubah. Gitu ya. Nah, teman-teman aku harap mulai mengerjakan ini tugasnya ditunggu 6 hari ke depan. Yuk, sekarang aku mau minta doa penutup. Silahkan salah seorang di antara kita berkenan pimpin doa penutup. Sebut namamu. Siapa? Saya, Pak. Oke, siapa namanya, Nak? JJ, Pak. JJ dari kota mana, J? Dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Oke. JJ di fakultas apa, Nak? Di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Oke, baik. Ya, tapi belum di Purwokerto ya, J? Sudah di Purbalingga, Pak. Oh, sudah di Purbalingga. Oke, ya, baik. Yuk, JJ pimpin doa. Mau pakai bahasa Jambi atau pakai bahasa Indonesia? Indonesia aja, Pak. Oke, ya, yuk, silahkan. Oke, mari teman-teman kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Hingga pada siang hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kami masih bisa berkumpul dengan teman seiman melalui Google Meet pada siang hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan materi yang kami pelajari pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan berkenan agar kami dapat memahami materi kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan hapuskan segala dosa dan pelanggaran, sengaja ataupun tidak sengaja, agar kami layak menjadi anak yang terkasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami, dimanapun mereka berada, kami berdoa untuk sanak saudara kami berdoa bahkan untuk teman-teman yang memusuhi kami ataupun tidak mengasihi kami. Lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, jauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan, begitu banyak doa dan permohonan yang kami ingin sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu isi hati kami. Hanya ini doa anak-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Teman-teman, kita sekarang balik dulu ke Google Meet ya. Tunggu, aku siapkan dulu. Aku berhenti berbaginya. Ya. Oke. Kita punya sesi yaitu untuk mengaktifasikan video kita. Ya, yuk silahkan teman-teman aktifkan videonya. Nyalakan videonya ya. Oke. Sudah? Teman-teman? Oke. Siapa di antara kita yang akan membuatkan foto untuk nanti jadi laporan? Yang pakai laptop ya, pasti yang pakai laptop. Silahkan, siapa pakai laptop? Sebut namamu, Nak. Ya. Isra, nyalakan kamera, Isra. Isra, masih ada di grup? Oke. Kalau gitu minta tolong Levina, seperti biasanya ya. Tolong Levina screenshot-kan peserta kuliah hari ini untuk saya laporkan ke Bapendik. Ya. Tolong kameranya dipaskan, jangan separuh wajah. Ya.
Silahkan. Oke. Kasih aba-aba ya, Levina. Ya, baik teman-teman yang belum on cam boleh on cam ya. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya Pak. Thank you ya, Levina.